Tasya. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita Shalom. ketemu dalam Zoom. Tema hari ini adalah yang seperti kita tahu, membaca Perjanjian Lama. Saya akan sharingkan PowerPoint-nya. Apakah bisa melihat PowerPoint saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya, oke. Ya. Nah, di sini ada gambar Santo Hieronymus ya, yang sedang mencatat Alkitabnya, jadi menulis. Ini satu gambaran bahwa Hieronymus memang seorang santo yang sangat-sangat berjasa dalam penerjemahan Alkitabnya. Mulai saja. Nah, ketika membaca Perjanjian Lama, saya pun merasakan demikian. Ada sesuatu yang mengusik dalam hati saya bahwa Perjanjian Lama itu ada sesuatu yang lain, ya, dibandingkan Perjanjian Baru yang biasa kita baca. Ya. Di Perjanjian Lama ini saya coba ringkas ya, kira-kira masalahnya itu apa. Saya merasakan adanya konsep kealahan yang dirasakan berbeda dengan pembaca. Ya. Jadi pembaca atau kita ini punya konsep Allah itu yang bagaimana, seperti yang digambarkan oleh Yesus. Ya, Allah itu penuh kasih, Allah itu rahim, ya, Allah itu maha penyayang, gitu ya. Begitu kita masuk ke Perjanjian Lama, banyak ayat-ayat yang mengatakan Allah itu pendendam, Allah itu cemburu, ya, Allah akan membalaskan segala perbuatan kita, gitu ya. Jadi semacam ancaman, gitu ya. Jadi konsep kealahannya itu berbeda. Saya coba rangkum dulu ya. Jadi kita nggak kasih alasannya kenapa. Jadi pertama konsep kealahannya berbeda, ya. Yang kedua, urutan kronologis yang dirasakan tidak masuk akal, ya. Jadi kalau kita terbiasa dengan ilmu pengetahuan, kita lihat kitab Kejadian, kita lihat urutan penciptaan, ya. Lalu kita jadi skeptis, ya. Jadi merasa, benar nggak sih kitab suci ini kok penciptaan 6 hari, ya. Terus adanya Adam dan Hawa, segala macam, ya. Jadi itu urutan kronologisnya itu kadang-kadang nggak masuk akal, ya. Itu yang kita rasakan. Yang ketiga, konsep keadilan Allah yang mengusik. Artinya Allah yang kita lihat di Perjanjian Lama itu ternyata nggak adil-adil banget, ya. Kok yang ini diperbolehkan, yang ini nggak boleh, gitu. Nanti kita akan baca di kisahnya misalnya Abraham, ya. Kemudian dia berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan buat gundiknya Hagar, ya, dan macam-macam itu menunjukkan bahwa keadilan Allahnya itu berbeda juga, ya. Apakah Allah ini adil nggak sih kayak begini, ya? Kok Abraham berbuat salah dibiarin, malah diberkatin, sedangkan yang lainnya setengah mati susah payah, Musa susah payah nggak diberkati juga, nggak masuk tanah perjanjian. Padahal dia kan udah setengah mati membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke gurun pasir itu ya, 40 tahun di gurun, tapi nggak masuk juga ke tanah perjanjian, ya. Jadi keadilan Allah itu bagaimana, gitu ya. Kemudian kurangnya pengertian makna metaforis Perjanjian Lama, ya. Jadi ternyata Perjanjian Lama itu banyak memakai makna-makna metaforis, ya, pembanding. Nah, ini yang kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Maksudnya pengarangnya di mana itu kita belum ngerti, ya.
Lalu ada jurang pemisah bahasa yang dipakai, ya. Jadi bahasa Ibrani dengan bahasa yang kita mengerti kadang-kadang kan memang ada perbedaan, ada gap, ya. Itu yang membuat kita nggak ngerti bahasanya, gaya bahasanya nggak ngerti, ya. Tidak mengetahui tradisi dan kebudayaan saat Perjanjian Lama ditulis, ya. Jadi setiap kitab suci itu ditulis pasti mengikuti adanya tradisi dan kebudayaan, ya. Tradisi dan kebudayaan ini mempengaruhi corak penulisan, ya. Kita nggak bicarakan Alkitab Alkitab suci lainnya, ya. Kitab suci lainnya mungkin mengatakan bahwa itu didiktekan dari Allah, ya, diturunkan secara wahyu, ya, dihafalkan dan baru ditulis, didikte, ya. Kalau kita enggak, paham kita bukan begitu. Paham kita, kitab suci itu pasti ditulis dengan tradisi, ya, dengan tradisi, dengan kebudayaan. Lalu ada keraguan, apakah ayat yang dibaca mengandung maksud penulis atau maksud Allah, ya. Jadi ketika saya baca itu, saya bingung, ini benar-benar Allah sih ngomong begitu apa enggak sih? Apa memang penulisnya doang nih? Maksud penulisnya, gitu ya. Jadi kita masih ragu, masih bingung, ya. Kalau Allah kok kayaknya begini, nggak mungkin deh Allah. Tapi kalau penulis, masa sih penulis orang namanya kitab suci kok? Ya kan pasti maksudnya Allah dong, begitu ya. Ini masalah buat kita, ya. Lalu banyak pengulangan, kadang sama, kadang agak berbeda, sehingga mengganggu pengertian mana yang benar, ya. Jadi kadang-kadang ayat itu ditulis lagi di kitab, terutama kitab ulangan, ya, atau kitab imamat, kitab bilangan gitu. Ada pengulangan, ya, pengulangan tapi berbeda sedikit. Nah, lalu kita bingung, yang mana yang benar nih? Yang ini apa yang itu, begitu ya. Inilah kurang lebih ini ketika kita baca problem-problemnya itu apa, ya. Dan saya merasakan itu karena saya juga membaca, saya dulu aktif di ABA, ya, di ABA, ayo baca Alkitab. Nah, di ABA itu saya membaca Alkitab sudah sampai berapa khatam, ya, dari depan belakang sampai depan belakang lagi, ulang-ulang lagi, ya. Jadi masalah ini yang kita temui, gitu ya. Oke, sekarang kita simpan dulu masalahnya, kita lihat sekarang. Surat Gembala KWI tahun 91, ya. Ini mengatakan apa? Ini penting, ya. Ada yang memandang kitab suci sebagai sabda Allah yang Maha Tahu. Demikian saudara-saudara yang menganut paham ini memandang kitab suci sebagai sumber informasi mengenai segala hal ikhfal dan yang tidak mungkin tersesat, ya. Kitab suci menjadi semacam himpunan segala macam kebenaran yang harus diikuti dan ditaati secara hurufiah, ya. Yang dianggap sebagai kebenaran dimutlakkan seolah-olah berlaku untuk semua dalam segala bidang dan untuk selama-lamanya. Ini mengandung bahaya. Apa yang sebenarnya merupakan pendapat atau kesan pribadi dimutlakkan sebagai kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, kita bisa membaca bagaimana gereja Katolik memandang kitab suci itu, ya. Jadi dia bilang ada yang memandang kitab suci sebagai sabda Allah yang Maha Tahu. Artinya kitab suci itu pasti benar karena sabda Allah yang Maha Tahu, ya. Semuanya itu Allah itu ngerti dan ditulis di situ. Ya, jadi dia memandang kitab suci itu sangat sakral, ya. Allah mengetahui segalanya. Jadi sabda Allah yang Maha Tahu, ya. Nah, ada yang menganut paham kitab suci ini sebagai sumber informasi mengenai segala hal ikhwan. Jadi kitab suci itu nggak mungkin sesat, ya. Jadi lalu dipikirkan kalau misalnya penafsiran, dicari penafsiran supaya kitab suci jadi benar, gitu ya. Kitab suci jadi nggak salah, karena kitab suci nggak boleh salah, ya. Ada kelompok-kelompok gereja seberang, ya, itu masih berpikiran seperti itu. Tapi sudah banyak yang sudah berubah, ya. Sudah banyak yang sudah berubah pemikirannya itu, ya. Jadi nggak begitu lagi. Kitab suci menjadi semacam himpunan segala macam kebenaran yang harus diikuti dan ditaati secara hurufiah. Jadi huruf per huruf itu ditaati.
diikutin. Nggak boleh keliru. Kalau keliru berarti menyalahi firman Tuhan katanya, ya. Nah, yang dianggap sebagai kebenaran dimutrakkan, mutlak itu, ya. Jadi seolah-olah berlaku untuk semua bidang selama-lamanya berlaku dari alfa sampai omega, ya, dari zaman dulu, sekarang dan selama-lamanya itu eh, kitab suci itu harus berlaku, begitu ya. Nah, sehingga apa yang sebenarnya merupakan pendapat atau kesan pribadi itu dimutlakkan menjadi kehendak Allah. Nah, jadi ini yang bahaya, ya. Jadi sebetulnya Alkitab itu ada penulis, ya, penulis kitab suci. Penulis kitab suci itu kadang-kadang memasukkan kesannya, ya, imannya, lalu kita menganggap itu sudah kehendak Allah. Nah, ini yang bahaya, ya. Oke. Kita tinggal ini dulu, lanjut. Ditulis dengan ilham Roh Kudus. Jelas, kitab suci ditulis dengan ilham Roh Kudus, ya, oleh orang-orang tertentu dari zaman tertentu juga. Nah, ini harus diingat bahwa Roh Kudus itu bekerja pada orang-orang tertentu di zaman tertentu, ya. Maka untuk menangkap apa yang oleh Allah mau disampaikan kepada kita, penafsir kitab suci harus menyelidiki dengan cermat, ya, apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh para penulis suci dan apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka, ya. Nah, disinilah kita mulai melihat bahwa ada penulis suci punya maksud, ya, punya maksud, lalu dia tuangkan dalam kitab suci. Tetapi sebetulnya kata-katanya dia itu juga bisa dipakai oleh Allah, ya. Jadi apa yang mau ditampakkan oleh Allah dengan kata-kata mereka, yaitu kata-kata penulis kitab suci itu, ya. Itu De Verbum 12. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca silakan di De Verbum, ya, kitab kuning itu De Verbum, sabda Allah, ya. Kalau yang ikut KPKS nanti pasti ada pelajarannya itu diajarin, ya. Oke. Nah, di sini kita jelas ya Bapak Ibu bahwa kitab suci pasti ada penulisnya, ya, penulis suci. Dan penulis suci itu pasti memasukkan imannya, ya, pasti memasukkan ke maksudnya, ya. Nah, maka tapi Allah bisa menggunakan kata-kata mereka untuk menunjukkan apa yang dimaksud Allah, ya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita kenal dengan kata fundamentalisme, ya. Fundamentalisme itu apa? Kitab suci adalah sabda Allah yang didiktekan oleh Roh Kudus sehingga tidak bisa sesat dalam segala detailnya. Nah, ini fundamentalisme, ya. Orang yang mengatakan kitab suci nggak bisa sesat, ya, dalam segala detailnya. Harus benar. Maka itu disebut fundamentalisme. Kemudian dia menolak metode historis kristis, ya, dan segala bentuk tafsirnya dan juga pewahyuan Allah yang historis. Jadi ada penafsiran Alkitab itu dengan cara historis kritis, ya. Historis itu sejarah, kritis itu kritik sejarah, ya. Dan juga pewahyuan Allah yang secara historis. Nah, ini kita akan lihat, ya, metode historis kritis. Sorry, kritis itu bukan kristis, ya, kritis. Metode historis kritis adalah metode eksegese, ya, metode tafsir kitab suci yang umum digunakan dalam studi untuk mempelajari kitab suci selama 1 abad terakhir. Jadi metode ini sudah digunakan 100 tahun terakhir, ya. Jadi kita sudah menggunakan metode ini. Kita sudah nggak berpikiran bahwa Alkitab itu suci yang sedemikian sucinya sehingga nggak boleh salah. Nggak bisa begitu, ya. Disebut metode historis karena mencoba menerangkan proses-proses historis yang memunculkan teks-teks kitab suci. Jadi ada proses-proses sejarah sehingga teks-teks kitab suci itu muncul. Ada prosesnya, ya. Proses-proses hubungan dengan perubahan sistem bahasa yang seringkali kompleks dan terjadi dalam kurun waktu yang panjang, ya. Itu historis. Disebut metode kritis, ya, karena dalam setiap langkahnya dari kritik tekstual sampai kritik redaksi, metode ini bekerja dengan bantuan kriteria ilmiah agar menjadi seobjektif mungkin, ya. Jadi andaikan ini
kitab ya sudah tidak dianggap sebagai harus benar 100%, maka lebih gampang buat penafsir Alkitab untuk mengotak-ngatik ya. Jadi ini semacam ada hidangan di depan kita, kemudian kita mulai mengkritisi. Oh, ini baunya harum ya. Berarti ini pakai apa? Oh, pakai ini, pakai itu. Oh, ada micinnya enggak? Rasanya kok agak nggak enak di lidah ya. Oh, berarti ada micinnya begitu. Jadi ada kritik-kritik di situ ya. Ada tekstual ya. Sehingga kita tahu oh teksnya begini, bunyinya itu artinya apa. Tapi ada kritik redaksi. Artinya pada waktu redaksi itu menyalinnya, itu kemungkinan ada kesalahan nih atau ada tambahan. Ada pengurangan ya. Biasa Bapak Ibu ya. Karena orang itu selalu inginkan yang baik, terbaik menurut pikirannya. Jadi pada waktu Alkitab itu disalin, pasti ada tambahan atau pengurangan ya, tambahan atau pengurangan dari penyalinnya ya. Biasanya dikasih tanda di bawahnya itu, dikasih kurung atau dikasih apa gitu ya, supaya tahu ini ada penambahan atau pengurangan. Itu biasa. Kalau kita memandang Alkitab itu masuk wilayah sejarah historis modern saat. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada kelompok yang ingin membangun bait Allah yang ketiga. Bisa tolong di mute? Oke, ya. Kalau mau dengar yang lain silakan ya, tapi jangan dikeluarin di sini. Oke. Tahapan metode itu ada kritik teks ya. Nanti yang KPKS akan belajar kritik teks ya. Menentukan teks sedekat mungkin dengan teks asli. Jadi kita lihat teks ya, kita mencari teks aslinya. Ya. Jadi teks aslinya itu misalnya bahasa Ibrani. Kita harus belajar bahasa Ibrani. Kita tahu teks aslinya begini, kenapa kok diterjemahkan begini? Oh, itu berarti ada perbedaan di situ ya. Analisa bahasa. Dianalisa secara linguistik ya. Bentuk bahasa, morfologi dan tata bahasa dan semantik makna kata ya. Nah, ini juga kita analisa bahasanya itu ya. Ada kritik jenis sastra, mengidentifikasikan jenis sastra ya, lingkungan sosial yang memunculkannya, sifat-sifat khasnya dan sejarah perkembangannya ya. Kritik sastra. Oke. Ini Bapak Ibu sekedar tahu aja ya, nggak perlu belajar. Nanti kalau mau belajar silakan masuk ke KPKS ya. KPKS atau kursus Alkitab yang lebih dalam lagi ya, di situ ada. Kritik tradisi ya, menempatkan teks di dalam arus tradisi ya, berusaha menjabarkan perkembangan dalam tradisi, dalam perkembangan zaman. Jadi kita akan tahu kenapa kok ayat itu ditulis itu. Oh, ternyata tradisinya begitu ya. Pada waktu itu terjadi tradisinya begitu sehingga akhirnya penulis Alkitab itu memasukkan itu gitu misalnya ya. Kritik redaksi, mempelajari modifikasi teks sebelum terbakukan dalam bentuk finalnya yaitu dikanonisasi ya. Mereka itu ada perubahan redaksi ya. Lalu menganalisa bentuk final ini dan berusaha mengidentifikasi kecenderungan yang secara khusus merupakan ciri dari proses akhir ini ya. Kita sekedar tahu aja bahwa itu kita lalui ya. Kalau menafsirkan Alkitab nggak bisa langsung seenak udelnya. Kita baca sesuai dengan teks asli, kita baca ini, baca itu ya. Kritik redaksinya bagaimana, tradisinya bagaimana. Makanya Bapak Ibu, zaman dahulu ya, Gereja Katolik belum membebaskan umatnya untuk membaca kitab suci ya, karena takut salah, takut sesat ya. Lalu karena gara-gara Martin Luther bikin skisma ya, akhirnya angin Roh Kudus itu berhembus masuk ke Gereja Katolik dan Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan kedua merubah semua pandangannya ya, yang tadinya ketakutan, takut sesat, takut ini, takut itu, sekarang dibuka. Silakan ya, umat silakan membaca ya, tetapi pasti ada yang namanya kontrol ya. Kita punya kontrol namanya
tradisi, magisterium, dan tradisi, magisterium, saya lupa satu lagi, ada 3 ya, 3. Nah itu kita harus pegang. Kalau kita pegang itu aman. Demikian juga saya, ketika saya menafsirkan sesuatu, saya akan cek and recheck dengan 3 itu, ya. Apakah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sudah benar apa belum? Atau masih ada keraguan di situ ya? Nah, kalau masih ada keraguan, pasti saya akan tulis di situ ada penafsir yang mengatakan demikian dan ada penafsir yang mengatakan demikian. Nah, kalau ada kalimat begitu di jawaban saya, itu berarti masih ragu-ragu, masih abu-abu, ya. Oke. Membaca secara Katolik, ya. Jadi membaca dengan tidak memisahkan teologi, ya. Jadi apa yang kita dapatkan teologi itu kita nggak boleh pisahkan. Banyak aliran yang tidak mau teologi. Jadi hanya Alkitab saja, ya. Padahal teologi itu bisa muncul karena manusia itu untuk mengetahui Allah itu bagaimana sih. Lalu mereka itu berpikir, lalu kemudian merumuskan, ya. Oh, Allah ini seperti ini, Allah seperti itu. Itu teologi semua, ya, teologi. Nah, Alkitab itu ketika kita menafsirkan harus dengan barengan dengan teologi, ya. Tetapi di gereja-gereja seberang itu ada yang punya paham teologi dilupakan. Jadi kita ini Alkitab tok, ya, sola scriptura, ya. Jadi kita nggak pusing teologi, ya. Kita pokoknya apa yang tertulis di Alkitab itulah, gitu ya. Itu ada yang pendeta mengajarkan demikian. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau sering belanja, dengar-dengar di YouTube, ya hati-hati juga ya, karena kita harus punya kebijaksanaan gitu ya dalam hati kita bahwa itu apakah benar apa enggak, gitu ya. Berhikmat, gitu ya. Karena ada yang mereka nggak pakai teologi ya. Yang penting Alkitab ngomong begitu ya begitu. Jadi itu harus berdampingan ya, teologi dan ajaran iman, ya, akal budi dan realitas itu harus berdampingan, ya. Nggak bisa kita ngomong Alkitab tok, nggak bisa. Jadi kita harus melihat teologi, melihat ajaran iman, ya, melihat akal budi, melihat realitas, gitu. Makanya ketika kita menafsirkan itu nggak gampang, Bapak Ibu ya. Ada juga pertanyaan yang sulit, yang dimana kita butuh dialog dengan Roh Kudus, ya, dialog dengan Roh Kudus. Dan itu yang namanya dialog dengan Roh Kudus itu butuh waktu, Bapak Ibu. Enggak hari ini saya berdoa langsung saya menemukan gitu, enggak, ya. Karena kalau saya baca Alkitab kemudian baca buku tafsir, kadang-kadang buku tafsir juga enggak begitu jelas kok menjelaskannya itu, ya. Oke. Tidak berhenti pada metode historis kritis, ya, tetapi lebih mendalam secara teologis. Nah, ini. Ya, thank you, Ko. Jadi kita menggunakan metode historis kritis dan teologis, ya, teologis. Makanya kita perlu belajar teologinya juga, ya. Teologi Perjanjian Lama, teologi Perjanjian Baru, itu kita belajar, ya. Gitu. Oke. Santo Thomas Aquinas, ya, ini orang pintar nih, Santo Thomas Aquinas, ya. Kalau di ilmu pengetahuan yang diturunkan kepada manusia hanya perkataan yang dapat dipergunakan untuk menandai sesuatu, ya. Namun di dalam kitab suci, perkataan dan segala yang dimaksudkannya dapat menandai sesuatu, ya. Jadi perbedaan ya di sini. Kalau ilmu pengetahuan diturunkan kepada manusia hanya perkataan yang dapat dipergunakan untuk menandai sesuatu, ya. Dipergunakan untuk menandai sesuatu. Tetapi kitab suci itu perkataan dan segala yang dimaksudkannya dapat menandai, ya, dapat menandai segala sesuatu, ya. Ini Thomas Aquinas yang berkata demikian. Origen, Bapak gereja abad kedua, ya, dalam bukunya Homunus Nomus, kalau nggak salah itu, Homnum, ya. Pertama, huruf itu pahit seperti kulit kacangnya yang hijau. Ya. Kedua,
kamu akan sampai pada kulit cangkangnya, yaitu ajaran moral. Ketiga, kamu akan menemukan arti dari misterinya, yang dengannya jiwa-jiwa para orang kudus akan dikenyangkan dan di kehidupan ini maupun di kehidupan mendatang. Ya, jadi artinya baca kitab suci itu kayak ngoncei kacang, ya. Kulit depannya itu pahit, ya, warnanya hijau. Tapi ketika dibuka ada kulit lagi cangkangnya, itu ajaran moral, ya. Dibuka lagi ada ketemu misteri, ya. Misteri itu apa? Rahasia, ya. Jadi rahasia yang kita temukan itu juga belum sepenuhnya itu misteri itu diungkapkan pada kita, ya. Bapak Ibu, makanya kita selalu mengenal Alkitab itu hidup, ya. Artinya misteri itu ya nggak bisa kita cerna dalam sehari, 2 hari, atau dalam sekali baca, 2 kali baca, enggak, ya. Misteri itu akan dicerahkan pada manusia yang membaca itu secara progresif, ya, pelan-pelan, ya. Kita akan cerahkan gitu. Oh, hari ini saya baca artinya begini, saya nangkepnya. Tapi mungkin setelah selesai satu Alkitab saya ulang lagi, oh kok bacanya kok jadi lain ya ini. Nah, itu artinya kita mulai dicerahkan, misterinya dibuka, gitu ya. Dei Verbum 25. Semua orang beriman hendaklah dengan sukacita, dengan suka hati menghadapi nas yang suci sendiri, namun hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan kitab suci, supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia, ya. Kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu pengikut baca, apakah setiap kali baca kitab suci kita berdoa dulu? Nah, ini pertanyaan ya. Bapak Ibu jawab sendiri, saya nggak menuduh ya. Tapi kebanyakan orang nggak berdoa dulu, ya. Hajar aja baca gitu ya. Akan berbeda Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berdoa lebih dahulu. Pertama, ketika Bapak Ibu berdoa lebih dahulu, berarti Bapak Ibu sudah menyediakan waktu khusus untuk membaca kitab suci, ya. Bukan waktu sambil lalu, ya. Bukan waktu yang asal-asalan. Oh, mumpung ada waktu nih, aku tak baca sih, gitu ya. Kemudian habis gitu, udah sibuk lagi, udah lupa lagi, ditinggal. Tapi kita punya planning, kita punya sengaja sediakan waktu untuk Tuhan. Dengan cara apa? Kita berdoa dulu, ya. Doanya simpel saja, sederhana. Tuhan, saat ini saya ingin membaca kitab suci, ya. Berikanlah aku Roh Kudus-Mu supaya mencerahkan pikiranku, hatiku, supaya saya mengerti apa yang Engkau maksud dalam kitab suci. Titik, sudah, amin. Itu berarti Bapak Ibu sudah mempersiapkan waktu dan tempat untuk Tuhan, ya, untuk kitab sucinya, ya. Maka doa itu penting, Bapak Ibu, ya. Oke. Ajaran Dei Verbum, ya. Kitab suci adalah kesaksian atas pewahyuan Allah untuk semua manusia. Jadi kitab suci itu kesaksian, Bapak Ibu, ya. Kesaksian atas pewahyuan Allah. Jadi bukan wahyu Allah, ya, tapi kesaksian atas wahyu Allah, ya, untuk semua manusia. Kalau untuk semua manusia berarti untuk manusia zaman perjanjian lama maupun manusia zaman perjanjian baru, ya. Bukan berarti oh itu kitab suci hanya untuk manusia perjanjian lama. Tok. Enggak begitu. Kalau begitu ngapain perjanjian lama dimasukin di Alkitab kita, ya. Orang Kristen tuh nggak butuh perjanjian lama sebetulnya, ya. Karena apa? Karena paham seperti itu. Perjanjian lama hanya untuk orang perjanjian lama aja, enggak begitu, ya. Justru perjanjian lama itu menubuatkan perjanjian baru, kan begitu. Jadi makanya ada kesinambungan ditarik. Nah, kita yang membaca itu hidup dalam perjanjian baru. Flashback ke belakang, gitu ya, ke belakang ke perjanjian lama. Nah, makanya kita harus tahu juga bahwa penulis kitab suci itu pun nggak langsung pada tanggal itu, bulan itu, tahun itu menulis, ya. Kejadian Abraham, kejadian Musa itu ditulis ratusan tahun setelah kejadiannya itu berlalu, ya. Makanya teori yang mengatakan bahwa Pentateuch itu dikarang oleh Musa itu sekarang jadi pertanyaan, Bapak Ibu, ya. Jadi pertanyaan, ya. Ya mungkin ada beberapa ayat atau perikop yang ditulis Musa, mungkin ya, kita nggak tahu, ya.
Tetapi setelah itu bisa saja itu ditulis oleh murid-muridnya, bisa juga penulis-penulis suci, kita nggak tahu. Yang jelas Pentateuch itu terdiri dari banyak banyak tradisi penulisannya. Dalam satu kitab aja Kejadian itu ada 3 tradisi, ya. Tradisi Yahwis, tradisi Deuteronomis, dan tradisi Priest, ya. Yang satu tentang imam, yang satu tentang Allah, yang satu tentang Elohim, Elohim ya, Elohis ya. Jadi tentang Allah yang Elohim, ada Allah yang Yahwis, ada tentang imam ya. Jadi 3 tradisi itu aja sudah menunjukkan bahwa ada 3 penulis ya. Belum lagi nanti kita melihat ternyata cerita-cerita itu ada juga cerita legenda ya, cerita legenda yang terjadi di zaman itu ya, di tempat itu ya. Misalnya kisah Adam dan Hawa itu ada juga legendanya di Mesopotamia, ceritanya mirip. Lalu kita kalau memakai metode historis kritis, kita akan melihat bahwa penulisnya itu menggunakan legenda yang ada di masyarakat itu diangkat menjadi legenda, bukan legenda, menjadi kisah penciptaan kita, gitu ya. Apakah itu salah? Belum tentu salah, tapi juga belum tentu betul, ya. Nah, jadi kita harus melihat legenda-legenda itu yang terjadi yang ada di seputar penulisan Alkitab itu. Dan ternyata ada beberapa yang klop, ya. Makanya kita bilang, yang ini maksud Tuhan itu seperti ini, tapi sesungguhnya historisnya bukan begitu, ya. Contohnya kitab suci mengatakan 6 hari penciptaan, ya. Itu kalau kita membacanya itu jangan berpikir, waduh luar biasa ya Tuhan, 6 hari langsung jadi. Ya memang benar sih, Tuhan itu kan maha kuasa ya. Tetapi pastilah ini ada tahapan-tahapan ya. Jadi kitab Kejadian itu ingin menjelaskan bahwa penciptaan itu gradual ya. Penciptaan itu bertahap dari yang paling sederhana sampai yang sempurna ya. Tapi selalu dikatakan ini baik, itu baik, dan terakhir manusia sangat baik ya, begitu. Nah, itu kita harus tahu ya Bapak Ibu. Kemudian ada 2 macam cara membaca, yaitu metode historis kritis dan metode yang lebih sederhana, yaitu Lectio Divina ya. Lectio Divina itu artinya apa? Itu pasti Bapak Ibu tahulah ya, mengambil satu ayat kemudian mengunyah-ngunyahnya, merenungkannya, kemudian mengkontemplasinya ya, Lectio Divina ya, gitu. Kemudian publikasi dari para ahli diharapkan membantu umat beriman ya. Makanya kita juga perlu untuk melihat buku-buku tafsir ya. Karena buku tafsir itu juga ada ahli-ahlinya yang belajar ya, yang menyelidiki ya. Dan itu kita perlu tahu juga gitu. Nah, buku tafsir itu berkembang terus Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih memakai buku tafsir yang tahun berapa, itu perlu di-upgrade ya. Ada buku tafsir yang lebih baru karena berdasarkan penemuan arkeologi ya, maka ditemukan ini begini, begitu ya. Perahu Nabi Nuh misalnya gitu. Apakah benar sampai di puncak gunung gitu. Ternyata ditemukan, ya benar ini. Dari penelitian karbonnya dari sekian ribu tahun gitu misalnya. Nah, itu para ahli yang ini. Kita hanya membaca saja, begitu ya. Kita percaya saja gitu. Tapi jangan pikir bahwa itu akan berlaku selamanya ya. Penafsiran itu tidak berlaku selamanya karena nanti akan ditemukan lagi yang baru sehingga mengalahkan istilahnya menyempurnakan yang lama gitu ya, menyempurnakan yang lama. Terus begitu ya. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Lama. Apa sih Perjanjian Lama itu ya? Perjanjian Lama atau kitab-kitab Yahudi merupakan tulisan tentang hubungan Tuhan dengan Israel, bangsa pilihan ya. Ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi ya. Ke-46 kitab dalam Perjanjian Lama dibagi dalam 4 bagian. 5 kitab Pentateuch, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi dan hikmat, dan 18 kitab para nabi. Sebagian besar Perjanjian Lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah. Ya.
untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri, bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk-bentuk literatur mereka. Ya, jelas ini Bapak Ibu ya. Perjanjian Lama ditulis tahun 900 sampai 160 sebelum Masehi. Artinya apa? Jauh setelah penciptaan. Ya, omong kosong kalau manusia Adam dan Hawa begitu diusir Taman Eden langsung menulis Alkitab. Ya, itu saya bisa ketawa gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan ada orang yang mengatakan Taman Eden itu adanya di surga, Pak, bukan di bumi, kata gitu kan. Nah, ini jadi lucu lagi. Taman Eden ada di surga, bukan di bumi, gitu ya. Lalu saya dalam hati berpikir, buat apa sih Tuhan menciptakan Taman Eden di surga? Buat apa sih Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di surga? Buat apa sih setan juga ada di surga? Ya, kan ular itu kan ada di surga, ada Taman Eden kan? Gitu ya. Tapi ada orang yang kekeh loh, ngotot bahwa Taman Eden itu ada di surga, ya. Sehingga akhirnya ribut gara-gara hal yang tidak dimengerti dan nggak masuk akal gitu loh. Saya sendiri juga nggak tahu bener nggak ya. Tetapi secara insting, secara akal budi, kayaknya nggak masuk akal Taman Eden itu di surga gitu loh. Karena apa? Karena setan pun masa ada di surga gitu loh. Iblis pun masa ada di surga gitu ya. Jadi itu salah satu contoh ya, bahwa tahun 900 sampai 160 itu berarti jauh dari kisah penciptaan, jauh dari kitab bilangan, ulangan, ya semua itu. Jadi itu butuh proses yang panjang, ya. Lalu dikatakan perjanjian lama itu banyak dipengaruhi oleh literatur, ya, cerita-cerita, ya, legenda, dongeng yang ada di Timur Tengah. Itu mereka pakai semua, ya, mereka pakai. Nanti kalau Bapak Ibu baca ya kisah-kisah penciptaan itu Bapak Ibu baru ngerti di legendanya itu ada apa itu ya. Dewa Marduk, dewa apa gitu ya. Lalu jadilah kisah penciptaan itu ya. Sebetulnya itu kisahnya dewa dewi ya, dewa dewi. Saya ngomong begini Bapak Ibu bukan berarti saya itu mempengaruhi Bapak Ibu supaya tidak beriman. Tidak ya. Gereja pun dulu takutnya begitu. Orang jadi tidak beriman ya. Tapi enggak. Ternyata enggak. Roh Kudus itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu tidak beriman, Roh Kudus akan menggelitik Bapak Ibu supaya beriman, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nah, oke. Kemudian ini kita sambil lalu aja ya, nggak usah terlalu lama. Di sini Pentateuch kita ini perkenalan aja. Itu ada 5 kitab: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Disingkatnya KIJ, KIL, IM, DIL, UL gitu ya. Biasanya standar internasionalnya kita singkat kalau kejadian tuh KIJ gitu ya. Tapi nggak pakai titik. Ya, jangan dikasih titik gitu. Jadi KIJ gitu aja itu artinya kejadian. Nah, banyak kitab suci ditemukan dalam kitab-kitab Pentateuch ya. Kisah-kisahnya itu banyak. Misalnya kisah penciptaan, Adam dan Hawa, Bateranu, kisah-kisah lain tentang asal mula bangsa Israel, pelarian mereka di bawah pimpinan Musa, perbudakan Mesir, ya. Ada 10 perintah Allah, hukum-hukum lainnya yang menyangkut hidup dan ibadat bangsa Israel, yaitu kitab Imamat, ya. Itu banyak juga didapatkan di kitab Pentateuch. Oleh sebab itu kitab Pentateuch disebut kitab hukum atau kitab Taurat, ya. Kitab sejarah itu apa? Kitab sejarah itu berisi tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya. Dikatakan kita sejarah itu bukan berarti sejarah yang artinya benar secara kronologis, ya harus persis begini. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Yang penting kitab sejarah itu Allah itu mau bercerita bahwa kehidupan atau proses kehidupan bangsa itu dipengaruhi juga oleh campur tangan Allah, ya. Campur tangan Allah itu pengaruh di situ. Kita lihat ada 16 kitab, mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Esther, 1 Makabe, 2 Makabe, ya. Itu kitab sejarah. Nanti kalian di KPKS akan belajar lagi perbedaannya. Ada yang kitab nabi-nabi, nabi kecil, nabi besar ya, ada gitu ya.
Saya nggak terlalu mengulas itu. Kitab para nabi itu artinya kitab yang ditulis oleh nabi besar, ya. Kitab para nabi menjaga agar bangsa terpilih tetap setia pada perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan dan membawa mereka kembali apabila mereka menyimpang dari Tuhan, ya. Makanya Bapak Ibu baca di kitab para nabi nanti ada banyak peraturan-peraturan yang diulang lagi, disebutkan lagi. Tujuannya apa? Supaya bangsa terpilih ini kembali kepada perjanjian, ya. Perjanjian Allah dengan manusia dan manusia dengan Allah, ya. Itu maksud dari penulisannya itu, ya. Tulisan-tulisan yang sangat berpengaruh menggambarkan dengan jelas gambaran jika mereka setia dan hukumannya jika mereka tidak setia. Jadi jelas sekali ya, kalau mereka setia pahalanya apa? Kalau nggak setia hukumannya apa? Ya. Di samping itu secara misterius kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Pasti Bapak Ibu nanti kalau baca dengan teliti itu banyak sekali nubuat-nubuat tentang Mesias. Itu muncul di kitab para nabi, ya. Jadi pada waktu kita baca kitab para nabi nanti, pikiran kita itu harus penuh dengan nubuat, ya. Sehingga ketika kita baca ini kita perlu curiga, ini nubuat apa ini nantinya? Nubuat apa gitu ya. Jadi pasti ada nubuatnya, ya. Kelahiran Yesus di Bethlehem dari seorang perawan, pewartaannya bagi mereka yang sakit, miskin dan tertindas, juga wafatnya yang ngeri, semuanya telah dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi, ya. Ada. Ini seperti soal saya nggak terlalu mengupas ya. Deuterokanonika. Inilah kitab Deuterokanonika, itu kitab yang khas milik Katolik, ya. Tetapi dimasukkan di tengah-tengah penghabisan kitab Perjanjian Lama, kemudian awal Perjanjian Baru itu diisi dengan Deuterokanonika, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya Deuterokanonika. Tapi ketika di Aba itu ada orang yang Kristen Protestan itu nggak mau baca, ya, nggak mau baca. Malah dia dengan sedikit nyinyir mengatakan itu masa kitab suci sih, cerita begini, cerita begitu, ya. Jadi ada yang nyinyir, nggak mau gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Justru nanti terbitan LAI yang baru, sebagian Deuterokanonika itu sudah masuk melebur di dalam kitab. Misalnya ada tambahan Esther, tambahan Daniel, itu nantinya masuk semua di kitab Daniel, masuk di kitab Esther, ya. Jadi nggak ada lagi Deuterokanonika, ya. Semua itu masuk, kecuali yang tidak ada, ya kita berdiri sendiri. Tobit, Yudit itu berdiri sendiri, ya. Tapi yang lainnya itu masuk. Salomo masuk, kebijaksanaan Salomo, ya, masuk. Jadi mau nggak mau, Bapak Ibu, ternyata mereka menyelidiki. Orang-orang Protestan itu menyelidiki dan mengatakan apa? Justru di kitab Deuterokanonika ini ada link yang terputus. Kalau kita nggak masukkan ini, ada link yang terputus, benang merah yang terputus, ya. Nah itu, mereka sudah sampai ke situ pemikirannya, ya, karena historis kritis, ya. Kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud, Raja Salomo, Deborah, Yudit, Ratu Esther, ya. Kitab-kitab sejarah menunjukkan, mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Tetapi apabila mereka menyembah Allah-Allah lain dan hidup penuh setelah di hadapan Tuhan, dengan kata lain mengatakan kepadanya, kami tidak membutuhkan engkau, maka bencana datang susul menyusul menimpa mereka. Ya, silakan Bapak Ibu nanti kalau sudah sampai di kitab Deuterokanonika, Bapak Ibu baca, ya, itu bagus sekali, ya. Oke, di kitab para nabi ada 18, saya nggak bacakan. Di Deuterokanonika ada 9, Tobit, Yudit, tambahan Esther. Nah, tambahan Esther ini nantinya terbitan yang baru akan masuk ke Esther, ya, kebijaksanaan Yesus bin Sirak, Yesus bin Sirak, baru tambah Daniel. Ini pun masuk ke Daniel, ya. 1 Makabe, 2 Makabe, ya. Jadi ada 9 kitab. Kitab puitis dan hikmat itu apa? Ya. Agak berbeda dalam gaya literatur serta isinya. Termasuk dalamnya ada Mazmur, ya, yaitu doa-doa yang ditulis dalam bentuk puitis. Terdapat kitab-kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia, seperti Amsal dan Putra Sirak. Kidung Agung, salah satu puisi yang cinta yang paling sensual,
yang pernah ditulis, menggambarkan kasih mesra Tuhan yang begitu besar bagi umatnya. Ya, jadi Bapak Ibu ketika baca Kidung Agung jangan lalu jadi berpikiran porno, ya. Saya nggak mau baca deh, ini isinya porno melulu ini. Padahal itu maksudnya hubungan romantis antara Allah dengan umatnya, ya. Jadi makanya dikatakan Allah itu sebagai mempelai, ya. Yesus sebagai mempelai. Kita juga sebagai mempelai perempuan, gitu kan. Nah, itu. Oke. Kitab puisi itu ada 7, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirah. Ya. Kalau Putra Sirah itu paling banyak nasihat buat anak-anak, ya. Anak-anak hormati orang tuamu, gini-gini, ya. Kidung Agung, Kidung Agung ini yang seru, ya, banyak istilah-istilah pornonya, ya. Bukan porno sebetulnya, tapi romantik, ya, romantik antara Allah dan manusia. Pengkhotbah seakan-akan kitab yang tidak punya harapan, ya, sia-sia, ya, semua kan jawabannya semuanya sia-sia gitu. Tapi nanti kalau kita baca, renungkan dengan baik, maka itu sebetulnya kenapa gereja tetap memasukkan itu sebagai kanon, ya. Berarti ada sesuatu yang perlu kita belajari dari pengkhotbah itu, ya. Jadi jangan dulu berpikiran busuk. Amsal itu juga bagus sekali karena banyak puisi di situ. Mazmur, ya. Ayub. Ayub ini kitab penderitaan, ya. Bagaimana kita orang yang menderita tapi tetap kekar, tetap tegar, ya, dalam menghadapi kehidupan. Itu Ayub. Kita boleh belajar dari Ayub, ya. Bagaimana dia up and down jiwanya, ya, naik dan turun. Nah, sekarang terakhir nih, ya, cara mudah membaca Alkitab. Perjanjian Lama, ya. Pertama, kita harus selalu berpegang pada buku sejarah atau ilmu pemahaman tentang Allah yang telah diajarkan Yesus. Jadi Allah yang seperti apa yang diajarkan Yesus itu harus tetap ada di kepala kita, ya. Jadi kita membaca Perjanjian Lama dengan terang Perjanjian Baru, ya. Begitu. Paham ya Bapak Ibu, ya. Jadi pikiran kita itu harus pikiran Perjanjian Baru tapi membaca, mengkritisi Perjanjian Lama, gitu, ya. Itu satu. Dua, bahasa kitab suci menggambarkan Allah dengan sifat manusia. Itu disebut bahasa antropomorfis. Ya, antropos itu artinya manusia. Morfi artinya bentuk. Jadi Allah itu dibikin sesuai dengan sifat manusia. Ya, makanya digambarkan Allah yang pencemburu, Allah yang marah, Allah yang pendendam. Ya, wah itu sebetulnya gaya bahasa aja itu Bapak Ibu, ya. Karena penulis Perjanjian Lama itu tidak bisa menggambarkan sifat Allah yang bagaimana. Ya, jadi dia harus menggambarkan sifat Allah yang manusia sendiri bisa mengerti, ya. Manusia sendiri bisa mengerti. Makanya dipakailah sifat-sifat manusia ditempelkan ke sifat-sifat Allah, gitu, ya. Jadi namanya gaya bahasa antropomorfis, ya. Itu kita perlu tahu. Jadi ketika sesuatu yang aneh, kita perlu curiga. Ini penulisnya ingin menggambarkan Allah, tapi belum mengerti, ya, belum ngerti. Allah bagaimana itu dia belum ngerti, maka dia memakai sifat-sifat manusia ditempelkan ke Allah, ya. Pengulangan dalam kitab suci bisa berarti ada hal yang dirasa penting untuk diketahui, diingat dan dilakukan oleh manusia, ya. Jadi kalau ketemu pengulangan-pengulangan, kita harus berpikir bahwa oh ini ada yang penting, ada yang harus diingat, atau ada yang harus dilakukan oleh manusia. Ya, minimal manusia Perjanjian Lama. Ya, jadi kita tahu oh orang zaman dulu itu bangsa Israel itu sukanya apa? Sukanya nyeleweng, ya, suka menyembah Allah lain. Sudah ditinggal Musa ke puncak gunung. Berapa lama dia udah kebingungan, akhirnya bikin lembu emas, ya, penyembah berhala lagi. Lalu marahlah Musa, ya, kemudian turunkan peraturan begini, peraturan begitu, diulang lagi di kitab lainnya. Itu artinya apa? Artinya ingat loh, gitu, ingat toh, gitu, ya. Lihatlah, ketahuilah, lakukan, gitu. Diulang-ulang, gitu, ya. Urutan kronologis boleh diabaikan. Karena kitab suci bukan ilmu pengetahuan, melainkan buku iman
ya. Jadi kita baca kitab suci itu kita melihat ini iman orang Israel, ya, perjalanan iman, refleksi iman orang Israel yang kemudian kita bisa petik buahnya, ya, kita petik manfaatnya, ya. Bagaimana susah ininya ya, susahnya mempertahankan iman orang Israel itu susah loh mempertahankan iman Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia dikepung oleh bangsa-bangsa kafir, ya, yang menyembah dewa dewi. Tapi dia harus kokoh untuk mempertahankan monoteismenya itu, ya, satu Allahnya itu. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, itulah perjuangan mereka, ya. Itulah perjuangan mereka dan itu kita harus pelajari, ya. Buku iman, bukan buku sejarah, ya. Lalu kitab suci merupakan refleksi iman manusia pada masanya dan kita perlu mengetahui karena merupakan kesinambungan pada iman kita di zaman sekarang, ya. Bapak Ibu tahu nggak? Yesus itu imannya apa? Agamanya apa? Agama Yahudi, Bapak Ibu, bukan agama Kristen, ya. Artinya iman kita itu akarnya itu dari agama Yahudi, ya. Akarnya itu dari agama Yahudi. Makanya kita perlu belajar, kita perlu tahu gitu ya. Jadi refleksi imannya manusia pada zaman dulu itu kita ketahui karena itu akan nyambung ke kita, ya, nyambung ke kita. Gitu. Oke, sampai di sini selesai Bapak Ibu. Saya kembalikan ke host. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Wah, thank you Om Karel buat penjelasan yang sangat-sangat komprehensif ya. Jadi kita nggak cuma asal baca gitu, cuman kita tahu background-nya, oh kayak gini, cara pandangnya gimana, gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas atau masih ada bingung-bingung gitu? Pak, cuma sebenarnya aku mau nanya. Neta yang nanya, kita berdua nanya. Kalau buat, kan Pak Karel tadi bilang buat yang imamat ya, itu adalah basis hukum Taurat. Nah, berarti kalau misalnya zamannya Tuhan Yesus, kalau Farisi-Farisi itu mereka ngereferensiin dari kitab imamat itu ya? Ya, Gimana? kitab imamat. Hukum Taurat itu dari kitab imamat. Berarti kalau itu kan peraturan yang buat imam, ya, imamnya harus begini, harus begitu, kan itu di imamat. Gitu. Kalau Tuhan Yesus pas baca baca gulungan-gulungan itu juga dari imamat. Macam-macam. Oh, macam-macam. Ya, macam-macam. Kitab Yesaya juga dibaca, ya kan ada kan? Oh iya, Yesaya. Ya. Wah. Ya, itu berupa gulungan betul. Nggak ada kitab-kitab begini, nggak ada gulungan. Oke. Berarti basisnya imamat ya? Ya, Taurat lah. Taurat itu berarti 5 kitab itu. 5 kitab. Tahu kan 5 kitab? Pentateuch. Pentateuch. Ya, yang paling awal ya. Nah, ya, 5 kitab pertama itu. Itu basisnya hukum Taurat. Oh, oke. Thank you Pak buat jawabannya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nanya? Pak Karel mau tanya nih. Kalau gitu zamannya Yesus udah ada penulisan Alkitab itu ya Pak ya, berarti ya? Kitab Perjanjian Lama itu ya? Ada, kalau nggak ada mana Yesus bisa baca. Iya, yang baca nas itu ya. Terus udah gitu kalau yang dimaksud Yesus Injil itu apa Pak berarti? Injil itu kabar baik. Euangelion. Artinya kabar baik. Oh, kabar baik. Jadi bukan kitab Injil ya? Bukan kitab Injil, tapi kabar baik. Itu disebut Injil. Oh iya. Makasih Pak Karel. Ya, makasih. Menarik kok kalau baca Alkitab itu. Makin bingung kita, itu makin menarik. Ya. Kalau kita baca Alkitab nggak bingung, wah itu berarti perlu dipertanyakan. Ya. Iya. Betul Pak. Kita pertanyaannya banyak ya di grup 14. Ya, pertanyaannya banyak, saya yang bingung jawabnya. Kejar-kejar admin terus. Teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya? Boleh tanya Pak Karel? Silakan Pak Fadli. Ya, jadi ini kan
Kita tahu bahwa di PL itu kan ada sebagian ayat yang sudah diperbaiki oleh Yesus kan. Ya, Kita bagaimana kita bisa memilah-milah, oh ini masih penting dibaca nih, yang ini enggak, udah dibatalkan. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi mana sih di PL yang relevan kita baca, mana yang kita ya sekedar baca aja nggak terlalu penting untuk dipahami gitu. Jadi bagaimana cara memilah-milahnya itu? aduh, bagaimana cara memilah-milahnya ya? Itu berat juga, itu pertanyaan dalam itu, Pak. Ya, jadi gini Pak, kalau saya sesuatu yang kayaknya udah nggak masuk akal, di mana Yesus sudah tidak mengajarkan, itu hanya sekedar dibaca saja. Contohnya hari Sabat, ya, mementingkan hari Sabat. Hari Sabat nggak boleh kerja apa segala macam, itu hanya sebagai bacaan saja saya. Saya nggak melihat itu sebagai harus dijalanin gitu ya. Kemudian persepuluhan itu pun saya menganggap itu sebagai bacaan biasa gitu. Ya Tapi karena kalau udah dibatalin oleh Yesus kan, jadi nggak perlu yang ikhlas macam-macam gitu ya. iya, jadi patokan saya itu ya ajaran Yesus itu. Jadi ajaran Yesus yang sudah tertanam di pikiran saya, itulah yang saya cari di perjanjian lamanya gitu. Oh, sejarahnya begini toh, dari sini ke sini, sini ke sini gitu. Tapi Itu. ada ayat yang tidak digenapi oleh Yesus. Contohnya gini, di perjanjian lama kita kan diberitahu bahwa kalau misalnya kita meminjamkan uang bunga itu riba gitu kan, nggak boleh ya. Tapi kita nggak mendengar, Yesus itu melarang. Kalau haram kan dilarang tuh, nggak perlu. Yang penting yang masuk itu yang penting, yang keluar nggak penting kan, ya kan? Yang keluar yang penting, yang masuk nggak penting. Jadi nggak ada yang haram buat kita untuk makanan kan. Tapi Iya, soal betul. riba itu kan nggak ada yang anulir gitu kan. Jadi ini masih berlaku apa enggak? Gitu. Ada Iya, beberapa yang seperti itu. berlaku. Gitu. Justru ajaran Yesus itulah yang berlaku kalau saya ya. Jadi Iya, kalau Yesus mengatakan yang masuk itu eh, nggak ada yang haram, tapi yang keluar itu yang haram. Nah, itu ya. kita harus pegang itu. Ya kalau itu Ya, pasti. Jadi kita pegang, artinya kita nggak ada yang diharamkan lagi kan. Tapi iya, ada nggak ada. ayat-ayat yang Yesus anulir. Contohnya yang riba tadi, bahwa kalau minjam uang dengan bunga itu nggak boleh di PL kan. Tapi nggak Iya, ada kisah Yesus itu sudah meniadakan hukum itu gitu kan. Nah itu jadi gimana? Padahal kita secara kalau logika kita nggak riba boleh gitu kan gitu. itu di perjanjian lama memang tidak diceritakan, Kita kan tetapi bahkan nuansanya ada. itu masih ada, Pak. Nuansanya itu kita itu tidak boleh membebankan bunga pada orang yang susah. Itu masih, Pak. Ya, jadi makanya kita harus teliti juga. Ada perjanjian lama yang ditulis, tapi di perjanjian baru tidak disebutkan. Tapi nuansanya perjanjian baru mengatakan kita harus menolong sesama kita, gitu ya, menolong sesama kita. Nah, kalau memberi riba itu kan bukan menolong ceritanya, itu kan mematikan orang sebetulnya. Orang udah susah, tetap harus bayar bunga, ya kan? Nah, berarti itu mestinya masih boleh, masih berlaku, walaupun tidak diceritakan di perjanjian baru. Ya, Masih Pak Karel. ya, terima kasih. Oke, ada lagi. Oh ya, Pak Daniel boleh. Selamat malam, Pak Pak. Karel. Ya. Saya Pak Purba, Pak Daniel Purba dari Bengkulu. Oh, jauh banget. Daniel Purba. Nah, iya Pak. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, di liturgi kita, liturgi Sabda, itu pasti kan ada bacaan pertama, bacaan kedua, atau bacaan pertama dan bacaan Injil. Pada hari-hari tertentu 3 bacaan. Nah, jadi yang saya perhatikan di renungan-renungan yang dibawakan oleh pastor atau romo, kok jarang ya yang mengkaitkan isi daripada bacaan pertama kedua dan Injil kalau di misa harian. Nah, juga pada hari-hari tertentu juga itu sangat jarang. Saya tunggu-tunggu gitu terus, Pak. Kok
sangat sulit saya lihat ada Romo yang mengkaitkan antara bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Nah, kemudian saya baca di Ruah juga sama, di buku Ruah kan ada itu, Pak. Iya. Nah, jadi tidak kayaknya lepas-lepas saja itu bacaan pertama dan Injil. Pertanyaan saya yang kedua tentang nama Tuhan kita. Saya memang butuh pencerahan ini, Pak. Saya terganggu dengan nama yang dipakai di Alkitab yang berbahasa Indonesia. Nama Tuhan kita itu kadang-kadang itu apakah nama atau istilah saja, disebutkan Allah. Iya. Tuhan Allah. Nah, kemudian kalau saya baca di buku Alkitab yang berbahasa Batak, saya kan orang Batak, Pak. Iya. Di situ tidak disebutkan Allah. Tuhan Jehovah. Pasti berasal dari Yahweh ya. Iya. Kemudian gangguannya pada saya kok merasa nama sebenarnya daripada Tuhan kita itu Allah Bapa adalah Yahweh. Karena yang saya dengar dulu dari dosen agama saya mengatakan bahwa Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Yakub dengan sebutan YHWH, Yahweh itu. Maka saya dengar lagi dari tetangga kita, Pak, bahwa Tuhan mereka itu yang namanya Allah. Allah itu sifatnya adalah zat. Nah, zat apa? Ada 3 zat yang kita kenal di dunia. Tetapi di gereja kita kan diajarkan bahwa Tuhan yang kita kenal itu adalah roh. Ya. Nah, jadi untuk menggunakan, saya sering berdoa mau panggil nama Tuhan itu Yahweh apa Allah. Pernah saya terbaca juga ada sebuah Alkitab berbahasa Inggris, dia sebut di situ Lord dan God. Hanya itu, nggak juga pernah mereka tuliskan nama Allah itu, Pak. Mohon Pak pencerahannya, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak. Perdebatan Yahweh itu dilakukan juga oleh Protestan maupun Islam ya. Saling menggugat. Islam menggugat pemakan kata Allah dan Protestan menggugat kenapa nggak pakai nama Yahweh gitu ya. Sesungguhnya Allah itu tidak bernama ya. Allah itu tidak bernama. Kalau kita bisa kasih nama, itu berarti bukan Allah lagi. Ya. Makanya ditanya oleh Musa, "Siapakah namamu?" "Aku adalah aku," katanya. Benar nggak? YHWH itu kan aku adalah aku. Oh, itu baru tahu, Pak. Bapak baca lebih teliti ya. YHWH itu artinya aku adalah aku. Artinya tidak bernama. Sesuatu yang dikasih nama itu adalah ibu dari segala benda. Ya, kalau kita bisa kasih nama itu benda itu. Tapi Allah itu kita nggak bisa kasih nama. Dan Allah sendiri tidak memberi nama. Dia tidak bernama. Maka disebutkan aku adalah aku. Ya. I am who I am. Gitu ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kenapa harus ada nama? Orang Yahudi itu penting punya nama. Karena bangsa-bangsa kafir lainnya, semua sesembahannya itu punya nama. Dewa-dewanya itu punya nama. Ya, untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa kafir, berarti bangsa Israel itu harus punya nama. Ya, Allahnya itu harus punya nama. Lalu YHWH itulah dijadikan nama, gitu. Pelafalannya itu Yehuwa, ya, yang benar Yehuwa. Yahweh itu sebetulnya pelafalan dari terjemahan dari Yunani, ya. Sesungguhnya dari Ibraninya itu Yehuwa. Yehuwa dan kemudian Yehova, ya, jadi Yehova, Yehuwa. Nah, jadi sejarahnya begitu, Pak. Jadi kenapa Allah Israel itu disebut Yahweh, Yehuwa, ya? Karena bangsa Israel perlu nama. Daripada bangsa-bangsa lain itu punya nama semua, Allahnya, kita juga harus punya nama, gitu. Maka mereka klaim itu YHWH, gitu ya. Nah, kata Allah itu sebetulnya sebutan,
ya, sebutan. Jadi bukan apa namanya, bukan nama, itu sebutan. Sebutan aja Allah. Dan kata Tuhan itu juga sebutan, ya. Gitu. Oke, saya kira itu. Kemudian yang kedua, apanya Bapak tadi apa, saya jadi lupa. Pertama, bacaan pertama dan bacaan Injil. Oh iya, betul. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau di liturgi, Romo itu tidak akan mengupas seperti mengupas kursus kitab suci, ya. Dia nggak akan mengupas itu, karena dia punya waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit maksimum, ya. Karena liturgi itu lebih mementingkan liturgi ekaristi daripada liturgi sabda, ya. Liturgi sabda itu paling penting itu dibacakan firman-Nya dan umat mendengar, ya. Homili itu sebatas menjelaskan Tuhan itu maunya apa, itu dalam Perjanjian Baru kebanyakan diambil dalam Perjanjian Baru supaya umat itu gampang nangkep, gitu, cepat 10 menit selesai, ya. Kisah-kisah homilinya itu diambil dari contoh-contoh kehidupan sehari-hari, ya, supaya umat tuh langsung kena, tangkep, gitu ya. Tetapi kalau Bapak ikut kursus kitab suci, atau di tempat saya, komunitas saya itu ada namanya refleksionari, ya. Jadi dari situ kita belajar mencari benang merahnya. Dari bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan Injil, bacaan kedua, bacaan Injil. Itu setiap Senin, Pak. Kalau Bapak mau ikut, boleh di Zoom, ya. Setiap Senin jam 7:30. Itu kita belajar di situ. Setiap minggu, bacaan misanya hari Minggu depan, kita bahas di hari Senin. Hari Senin malam kita bahas. Itu dari jam 7:30 sampai jam 10, atau kadang-kadang 10:30. Gitu. Nah, itu tiga bacaan itu kita kupas tuntas semua. Gitu. Ya, ini membedakan sama liturginya orang Protestan. Kalau Protestan kan sabdanya, ya, firmannya, makanya panjang. Dia bisa mengupas demikian panjangnya itu, karena itu nggak mementingkan liturginya. Dia nggak ada namanya perjamuan kudus. Nggak selalu kan mereka mengadakan perjamuan kudus, gitu ya. Iya. Kita kan justru selalu. Jelas ya, Pak? Udah? Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yes, mantap nih, Pak Daniel nih, pertanyaannya jackpot, langsung apa, dapat jawabannya mantap gitu, sampai merinding tadi pas Om Karel jawab. Mantap, thank you Pak Daniel buat pertanyaannya, thank you Om Karel buat jawabannya, mantap juga. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mana tahu juga pertanyaan jackpot nih kayak Pak Daniel. Kita ada Romo Ardi loh di sini. Oh, Romo Ardi. Halo. Romo Ardi ada di mana nih sekarang? Romo Ardi posisinya di mana? Di Semarang kali ya. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Apalagi tim yang ikut baca ini, grup baca tuh pasti banyak pertanyaan. Apa sudah terjawabkan oleh Om Karel? Ya pasti belum terjawab semuanya lah ya. Ada lagi? Kok diam-diam semua? Rasanya sih sudah jelas. Nah, sudah jelas. Atau bingung mau tanyain apa. Nah, nanti itu bisa tanya. Gitu, Pak. Ya? Lebih tepatnya sih gitu, Pak, sebenarnya. Nanya apa? Penjelasan hari ini. Jangan aja sambil baca, kan nanti muncul lagi pertanyaan gitu kan. Maksudnya untuk malam ini jelas gitu loh, Pak. Besok kalau baca dia tanya. Ya. Oke, udah nggak ada lagi ya berarti ya? Ya, nggak ada lagi deh. Nggak ada ya. Oke, thank you so much Om
Karel buat firman-nya pada malam hari ini, sangat-sangat insightful, sangat-sangat komprehensif dan keren banget lah pokoknya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya, karena itu benar-benar menumbuhkan iman kita semua ya, yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kita juga bisa dengerin jawaban-jawaban yang luar biasa juga dari Om Karel.